Penaklukan Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewartakan bahwa umatnya akan membuka wilayah Mesir. Beliau juga berwasiat untuk penduduk Mesir itu dengan kebaikan. Nabi menyebutkan mereka berhak atas kasih sayang dan hubungan kekerabatan sebab pernikahan. Semua yang disebutkan Rasul itu benar-benar terbukti. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada era itu wilayah Mesir dan sekitarnya berhasil dibuka hingga bendera Islam berkibar di sana. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman ibnu Syamasa al-Mahri yang mengatakan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan membuka suatu wilayah yang di sana disebutkan Al-Kirot. Karena itu aku berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan penduduknya dengan baik, sebab mereka memiliki tanggungan dan kekerabatan. Jika kalian melihat dua orang yang saling menghilangkan nyawa di tempat batu bata, maka keluarlah darinya. Abu Dzar lalu bertemu Rabi'ah dan Abdurrahman, keduanya anak-anak Syurahbil ibnu Hasanah yang sedang berselisih di tempat batu bata. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam hadis ini tampak beberapa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang pertama, pewartaan Rasulullah bahwa umat Islam akan memiliki kekuatan sepeninggal beliau. Mereka akan menguasai bangsa non-Arab dan para penguasa otoriter. Yang kedua, umat Islam akan membuka wilayah Mesir. Yang ketiga, perselisihan dua orang di suatu tempat. Semua ini sudah terjadi. Seusai kaum muslimin menaklukkan Syam dan pasukan pimpinan Amr ibnu As juga berhasil membuka Palestina, Amr meminta izin pada Amirul Mukminin untuk membuka wilayah Mesir. Amr menyebutkan kebaikan dan kelebihan Mesir dan bahwa wilayah ini merupakan basis kekuatan kekaisaran Romawi. Kala itu Mesir adalah koloni Romawi. Pemimpinnya ditunjuk dari pusat kekuasaan Romawi dan tinggal di kota Iskandaria atau Alexandria. Umar menyetujui usul itu. Ia juga mengirimkan pasukan ekspedisi berjumlah besar. Umar juga meminta Zubair ibnu Awam membantu Amr, ditemani Bishr ibnu Arta'a, Karija ibnu Zafa, Umar ibnu Wahab, Al-Jamhi. Kaum muslimin lalu memasuki kota Babelion, yaitu nama suatu tempat di wilayah Fustat. Setelah itu, mereka maju ke wilayah Mesir yang langsung disambut pasukan pimpinan Abu Maryam Jad Salik, didampingi Uskup Abu Miryam. Ia diutus Mukaukis dari kota Iskandaria untuk mengamankan negeri dari serangan kaum muslimin. Ketika Amr ibnu As tiba, pasukan musuh pun mulai menyerangnya. Amr berkata, tahan dulu serangan kalian sampai kami memberi alasan pada kalian. Setelah itu kalian bisa menyampaikan pandangan kalian. Abu Maryam dan Abu Miriam, kalian berdua majulah. Keduanya lalu keluar dan maju ke hadapan Amr ibnu As. Keduanya lalu diajak panglima kaum muslimin memeluk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Amr juga memberitahu keduanya tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Mesir, sebab keberadaan Hajar ibu Ismail serta Maria istri Rasulullah, ibu Ibrahim yang berasal dari kalangan mereka. Amr lalu memberi jangka waktu selama 3 hari. Abu Maryam dan Abu Miriam berkata, perpanjang lagi tenggat waktu itu. Amr ibnu As menyetujuinya dan menambahnya 1 hari. Keduanya lalu menghadap Mukaukis, pemimpin bangsa Koptik, dan Artabun, sang panglima militer Romawi. Keduanya menyampaikan opsi yang ditawarkan kaum muslimin itu.
Namun Artabun menolak dua opsi pertama dan bersikukuh untuk berperang. Kaum muslimin beristirahat selama 1 malam, lalu mereka menyerang Artabun dan pasukannya. Dalam pertempuran itu Artabun meninggal dunia. Kaum muslimin lalu bergerak ke arah Ain Aisyam. Mereka mengepung kota itu. Zubair ibnu Awam naik ke pagar kota. Ketika penduduk kota mengetahui hal ini, mereka menemui Amr ibnu As yang berada di pintu lain untuk mengajukan perdamaian. Namun Zubair telah membakar kota dan ia tiba di pintu kota tempat Amr ibnu As berada. Penduduk Ain Asyam kemudian meminta Amr untuk berdamai. Zubair pun menerima perjanjian damai itu dan melaksanakan keputusan Amr bin As. Semua penduduk Mesir menerima perjanjian damai tersebut. Amr bin As menulis piagam jaminan keamanan kepada mereka. Piagam itu berbunyi, Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah yang diberikan Amr ibnu As kepada penduduk Mesir, berupa jaminan keamanan atas jiwa, harta, agama, tempat-tempat ibadah, salib, wilayah darat, wilayah laut mereka. Mereka tidak akan diganggu. Seluruh penduduk Mesir wajib membayar jizyah jika mereka menyetujui perjanjian damai ini, dan maksimal jumlah yang dibayarkan 50 juta dirham. Mereka bertanggung jawab atas kejahatan pencuri-pencuri mereka. Jika ada yang menolak membayar jizyah ini, maka kami tak akan memberikan perlindungan kepadanya. Kami tidak bertanggung jawab atas perlindungan kepada orang yang enggan menerima perjanjian ini. Jika pembayaran mereka berkurang dari ketentuan, maka imbalannya akan dicabut sesuai kadar kekurangan pembayaran mereka. Barang siapa di antara bangsa Romawi dan orang-orang Nubia yang ikut dalam perjanjian damai ini, mereka akan mendapatkan hak seperti penduduk Mesir, juga memiliki kewajiban seperti kewajiban penduduk Mesir. Dan barang siapa menolak perjanjian ini dan memilih pergi dari wilayah ini, maka dia aman hingga ia tiba di tempat yang aman baginya, atau ia keluar dari kekuasaan kami. Mereka wajib membayar sesuai kadar yang wajib bagi mereka, yakni sepertiga-sepertiga. Pada setiap hitungan sepertiga itu terdapat tarikan pajak sepertiga yang menjadi kewajiban mereka. Perjanjian ini diberlakukan atas dasar wasiat Allah dan jaminan dari Rasulullah, Amirul Mukminin, dan kaum mukminin. Warga Nubia yang setuju dengan isi perjanjian ini wajib memberikan bantuan kepada sekian jumlah tentara dan kuda, dan tidak boleh berperang maupun mencegah perdagangan ekspor dan impor. Perjanjian ini disaksikan oleh Zubair ibnu Awam serta Abdullah dan Muhammad. Keduanya adalah putra Zubair dan ditulis oleh Wardan dan Hidir. Semua penduduk Mesir menerima perjanjian damai tersebut. Kaum muslimin lalu tinggal di Fustat sesuai keputusan Amr ibnu As. Mereka mendirikan tenda-tenda di tempat mereka mengepung Mesir dari arah itu. Mereka menempati kota yang pernah didiami oleh Mukaukis. Setelah itu Amr ibnu As membangun masjid yang kini namanya dinisbatkan kepadanya. Kaum muslimin juga membangun pemukiman di sekitar masjid itu. Para pakar sejarah berbeda pendapat tentang tahun penaklukan Mesir. Saif ibnu Umar menyebutkan, Mesir dibuka pada tahun 16 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, Abu Ma'syar, dan Al-Waqidi, wilayah tersebut dibuka pada tahun 12 Hijriah. Mereka juga berbeda pendapat tentang waktu penaklukan Iskandaria. Menurut Saif ibnu Umar, kota ini dan Mesir dibuka pada tahun 16 Hijriah. Sedang Al-Waqidi menyebutkan Iskandaria dan Mesir dibuka pada tahun 20 Hijriah. Dan ada pula pendapat yang menyebutkan Iskandaria dibuka pada tahun 25 Hijriah. Wallahu alam bisawab. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.